Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Kali ini masuki part yang ketiga atau bagian yang ketiga, tentang dimensi ya. Jadi yang kita pelajari masih di bab pertama, di bab 1 tentang besaran dan satuan. Untuk materinya adalah tentang dimensi. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, pengertian dimensi. Dimensi suatu besaran menyatakan ukuran besaran fisika yang dinyatakan dengan simbol. Dimensi suatu besaran dapat diartikan sebagai cara pengungkapan suatu besaran dengan besaran pokok. Nah, menurut perjanjian internasional ditetapkan 7 buah besaran pokok yang berdimensi, yaitu yang pertama besaran panjang. Satuan dalam SI atau satuan internasionalnya adalah meter, disingkat M ya. Untuk lambang dimensinya L dari kata leng. Nah, di sini ada penulisan khusus ya untuk dimensi. Perlu diingat bahwa untuk lambang dimensi atau simbol dimensi itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar dan dikurung dengan kurung kotak ya, bukan kurung biasa atau kurung kurawal. Jadi ditulis dengan huruf kapital dan diberi kurung kotak. Itu simbol atau lambang dimensi. Dimensi yang kedua atau besaran yang kedua, massa. Satuannya adalah kilogram. Lambang dimensinya adalah M dari kata mass ya. Besaran yang ketiga, waktu. Satuan dalam SI adalah sekon atau detik. Lambang dimensinya T dari kata time. Yang keempat, suhu. Satuannya adalah Kelvin, sedangkan lambang dimensinya adalah theta. Yang kelima, kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere, sedangkan lambang dimensinya adalah I. Besaran yang keenam yaitu jumlah zat. Satuannya adalah mol dan lambang dimensinya N. Yang ketujuh, intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, disingkat CD ya. Lambang dimensinya J. Nah, itu 7 besaran pokok yang memiliki dimensi. Akan tetapi di jenjang SMA atau jenjang SMK sederajat itu yang dipelajari itu 3 ini ya. Yang dipelajari adalah yang 3 ini. Jadi pembahasan akan dibatasi oleh 3 besaran pokok ini ya. Jadi panjang, massa, dan waktu. Baik, untuk aplikasinya langsung ke contoh soal. Nah, ini misalkan ada sebuah soal seperti ini. Tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut ini. Yang A luas, yang B volume, massa jenis, kecepatan, dan percepatan. Penyelesaian. Untuk yang poin A, luas. Luas persamaannya adalah atau rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga panjang satuannya adalah M, meter ya. Lebar juga M. Satuannya adalah meter. Sehingga kita lihat di tabel ya. Kalau yang satuannya M itu dimensinya adalah L, maka kita ganti M dengan L. Nah, seperti itu. Jadi M kali M dirubah menjadi L kali L. Nah, L kali L merupakan atau sama dengan L kuadrat. Nah, sehingga ditulis dimensi dari luas itu sama dengan L pangkat 2. Jadi penulisannya seperti itu ya. Jadi ada tanda kurung kotak dan hurufnya kapital. Itu jawaban yang pertama untuk dimensi luas. Sekarang yang kedua, yang poin B untuk volume. Volume itu persamaannya atau rumusnya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga sama dengan panjang satuannya M, lebar juga M, dan tinggi juga M. Jadi M kali M kali M. Sehingga kalau kita lihat di tabel, untuk satuan M itu dimensinya adalah L ya. Sehingga kita rubah M menjadi L. Nah, jadi M kali M kali M sama dengan L kali L kali L. Sehingga hasilnya L pangkat
3. Jadi dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Untuk tanda kurung kotak itu boleh dituliskan di hasil akhir saja untuk memudahkan kita dalam perhitungan dan menganalisis ya. Sebenarnya kalau misalkan ditulis mulai awal juga tidak apa-apa, malah lebih bagus. Cuman untuk efisiensi, untuk efektivitas maka ditulis di hasil akhir saja, itu tidak masalah gitu ya. Lanjut yang poin C. Poin C, massa jenis. Massa jenis itu persamaannya atau rumusnya sama dengan massa dibagi volume. Nah, kita terjemahkan, untuk massa itu satuannya kilogram per. Jadi massa satuannya kilogram, untuk volume satuannya meter kubik. Nah, jika kita lihat di tabel tadi, untuk satuan kilogram itu dimensinya adalah M. Sedangkan M pangkat 3 ya, untuk satuan M itu dimensinya adalah L. Nah, sehingga kalau M pangkat 3 maka dirubah menjadi L pangkat 3. Dalam dimensi itu tidak boleh ada dimensi yang di bawah ya, sehingga harus naik ke atas. Nah, sama dengan misalkan M-nya tetap, M karena di atas tetap, L-nya ini karena di bawah maka dia akan naik ke atas. Nah, aturannya adalah pangkat yang naik itu berlawanan ya. Artinya jika di bawah ini pangkatnya plus, maka kalau dinaikkan maka menjadi min. Kalau di bawah ini pangkatnya itu min atau negatif, maka kalau dinaikkan maka pangkatnya menjadi plus. Jadi kebalikannya. Jadi ingat-ingat, kalau ada di bawah ini, kalau dinaikkan pangkatnya menjadi kebalikannya. Jika di bawah ini pangkatnya positif, di sini kan plus 3. Kalau dinaikkan maka menjadi min 3. Nah, gitu ya. Jadi kebalikannya. Pun demikian kalau misalnya turun, misalkan ini L-nya ini diturunkan gitu ya, taruh di bawah gitu, di bawah. Maka pangkatnya yang awalnya negatif, maka kalau turun menjadi positif dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah dimensi dari massa jenis sama dengan ML min 3. Nah, itu ya. Yang keempat, poin yang D, kecepatan. Kecepatan itu rumusnya atau persamaannya sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu satuannya adalah meter dan waktu satuannya adalah sekon. Jadi meter per sekon itu satuan untuk kecepatan. Kita lihat lagi di tabel, untuk satuan meter itu dimensinya adalah L, sedangkan untuk satuannya itu sekon, dimensinya adalah T. Nah, kembali seperti yang tadi. Nah, ini sehingga hasilnya adalah LT min 1. Nah, kita lihat di sini, T ini kan sebenarnya kan pangkatnya 1 ya. T ini pangkatnya 1. Jika plus 1 ya, jika dinaikkan maka menjadi min 1. Menjadi min 1. Nah, sehingga hasilnya sama dengan LT min 1. Lanjut ke poin E atau percepatan. Percepatan persamaannya adalah kecepatan dibagi waktu. Ya. Kecepatan dibagi waktu. Kecepatan kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya sudah muncul LT min 1. Jadi kita masukkan LT min 1. Sedangkan waktu itu dimensinya adalah T. Jadi LT min 1 per T sama dengan LT min 1. Nah, ini naik ya. T ini naik ke atas. Ini kan pangkatnya 1 sebenarnya. Karena pangkat 1 kalau dinaikkan menjadi min 1. Nah, begitu. Sehingga L T min 1 jadi min 1 ditambah min 1 hasilnya min 2. Sehingga hasilnya sama dengan LT min 2. Nah, itu dimensi dari percepatan. Atau bisa juga dengan cara yang seperti ini ya. Percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Satuan untuk percepatan itu meter per sekon kuadrat. Sehingga jika kita lihat tabel, kembali ke tabel, untuk M itu diganti dengan L. Dan dimensi dari waktu atau satuannya S itu adalah T. Sehingga kalau S pangkat 2 maka T pangkat 2. Nah, kembali di sini bahwasanya
ini harus naik ke atas ya. Ini kan pangkatnya 2. Kalau naik ke atas menjadi -2 ya. Karena pangkatnya berlawanan. Kalau naik pangkatnya kebalikannya atau berlawanan. Sehingga L kali T-2. Sehingga dimensi dari percepatan adalah LT-2. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dimensi. Apakah fungsi dimensi besaran dalam fisika? Fungsinya ada 2. Yang pertama, analisis dimensi besaran dapat digunakan untuk menguji apakah 2 besaran fisika merupakan besaran yang sejenis atau tidak. 2 besaran yang sejenis pasti sama dimensinya. 2 besaran yang sejenis pasti sama dimensinya. Jadi bila dimensi besaran A sama dengan dimensi besaran B, maka kesimpulannya adalah besaran A itu sejenis atau setara atau sama dengan besaran B. Nah, itu poinnya ya. Nah, kita coba langsung masuk ke contoh soal ini. Apakah besaran usaha dengan besaran energi kinetik merupakan besaran yang sejenis? Nah, untuk membuktikan ini ya, itu harus kita gunakan analisis dimensi. 2 besaran yang sejenis dibuktikan dengan dimensi yang sama. Maka langkahnya adalah kita tentukan dulu dimensi usaha itu apa dan dimensi besaran energi kinetik itu apa. Nanti kita bandingkan gitu. Kalau sama berarti 2 besaran ini itu sejenis. Tapi kalau hasilnya nanti berbeda, maka 2 besaran ini tidak sejenis begitu. Nah, kita coba cari dimensinya satu persatu. Usaha sama dengan energi kinetik. Jadi gini ya, saya tulis gini. Usaha sama dengan energi kinetik. Usaha itu merupakan gaya kali perpindahan. Jadi W sama dengan F per S. Itu usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, sama dengan energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Jadi EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, itu rumusnya. Nah, satuan untuk gaya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat. Sedangkan satuan untuk perpindahan itu adalah meter. Nah, langsung dikalikan ya, kali meter. Sama dengan setengah. Nah, satuan untuk massa itu kilogram, sedangkan satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon, dan ini dikuadratkan. Nah, ya, satuan untuk kecepatan meter per sekon, tetapi dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini sudah kita dapatkan satuannya. Nah, sekarang kita kita rubah ke dimensi ya, satu persatu. Kilogram dimensinya adalah M, sedangkan M dimensinya adalah L ya. Kilogram itu dimensinya adalah M ya, dilihat di tabel. Dan meter dimensinya adalah L ya. Pernya tetap, kemudian S ini dimensinya adalah T. Jadi kalau S kuadrat maka T juga kuadrat gitu. Nah, kemudian yang yang satuannya M dimensinya adalah L gitu ya. Sama dengan setengah. Nah, setengah ini tidak ada dimensi. Jadi semua angka, semua bilangan itu tidak mempunyai dimensi, sehingga bilangan atau angka setengah ini bisa dihilangkan ya. Jadi langsung dihilangkan. Kilogram itu dimensinya adalah M ya. Kilogram dimensinya adalah M kali satuan M dimensinya adalah L. Sedangkan S dimensinya adalah T ya. Ini jangan lupa dikuadratkan. Nah, langsung kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini M-nya tetap, kemudian L kali L itu hasilnya adalah L kuadrat ya. L kali L hasilnya L kuadrat. Nah, ini seperti yang dibilang tadi, bahwasanya kalau di bawah pangkatnya positif, kalau naik ke atas menjadi negatif, sehingga T pangkat 2 kalau dinaikkan ke atas menjadi T pangkat min 2. Nah, lanjut ya, sama dengan M-nya tetap, kemudian nah ini pangkatnya didistribusikan ya. Jadi pangkatnya didistribusikan ke L pangkat 2, L pangkat 2, kemudian T juga pangkat 2, sehingga T pangkat 2.
Begitu. Lanjut, yang sebelah kiri tetap ya, sebelah kanan M L pangkat 2, T-nya kan di bawah ini, di bawah. Kita naikkan ke atas dengan catatan merubah pangkatnya ya. Kalau di bawah itu positif, kalau naik menjadi negatif, sehingga M kali L pangkat 2 T min 2. Nah, kita lihat, kita bandingkan antara dimensi dari usaha ya. Dimensi dari usaha itu M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Sedangkan dimensi dari energi kinetik itu juga sama sebenarnya, M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Jika kita bandingkan, dimensinya sama. Jadi kesimpulannya, karena dimensi besaran usaha sama dengan dimensi besaran energi kinetik, maka kedua besaran ini sejenis atau setara. Nah, fungsi yang kedua dari kita belajar dimensi adalah yang kedua, analisis dimensi besaran dapat digunakan untuk menguji benar tidaknya suatu persamaan yang ada hubungannya dengan besaran fisika. Contoh. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Benda yang bergerak lurus dinyatakan dengan persamaan X sama dengan X0 plus setengah AT kuadrat. Dengan X sama dengan jarak tempuh, satuannya meter. X0 itu sama dengan posisi awal, satuannya meter. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Pertanyaannya adalah, apakah persamaan tersebut benar atau salah? Itu pertanyaannya. Apakah persamaan tersebut benar atau salah? Nah, untuk membuktikan suatu persamaan benar atau salah, maka harus dibuktikan dengan analisis dimensi. Jadi kita harus cari dulu dimensinya per ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau misalkan itu sama, maka itu persamaan adalah benar gitu. Nah, kita tulis lagi persamaannya X sama dengan X0 plus setengah AT kuadrat. Jadi keterangan yang di soal tadi saya tulis lagi di sini ya. X itu jarak tempuh sama dengan X0 itu posisi awal plus setengah A itu percepatan dan T adalah waktu dikuadratkan. Nah, ini keterangannya ya. Maka kita cari satuannya dulu. Jarak tempuh itu satuannya adalah meter. Posisi awal itu juga sama ya, itu satuannya meter. Plus setengah, percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Jadi kalau waktu dikuadratkan maka sekon kuadrat gitu. Lanjut bawahnya. Nah, sekarang kita tentukan dimensinya ya. Dimensi untuk M, untuk satuannya meter itu adalah L. Sama dengan L juga karena M ya itu. Plus setengah. Nah, setengah ini kan angka. Angka tidak memiliki dimensi sehingga bisa dihilangkan. Jadi tinggal L per T kuadrat. Jadi untuk M itu dimensinya L, sedangkan S kuadrat dimensinya adalah T kuadrat dikalikan dengan T kuadrat. Nah, itu ya. Itu sama dengan L plus L yang T yang di sini karena di bawah, maka kita naikkan menjadi T pangkat min 2 ya. Karena di bawah pangkatnya plus, kalau naik pangkatnya menjadi min. Jadi L T pangkat min 2. T-nya yang pangkat ini tetap ya, karena di atas ya. Nah, seperti itu. Sehingga L sama dengan L plus L. T pangkat min 2 dikalikan T pangkat 2 itu hasilnya 1 atau hilang lah bahasanya ya. Dikalikan 1 sehingga L kali 1 ya L gitu ya. Sama dengan L sama dengan L tambah L itu 2L. Nah, L tambah L itu 2L. Sehingga karena angka 2 ini tidak berdimensi, maka ditiadakan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga jika kita lihat antara ruas kiri dan ruas kanan itu dimensinya adalah sama ya. Dimensinya adalah sama. L dan L. Nah, kesimpulannya adalah karena dimensi persamaan tersebut sama, maka persamaan tersebut benar. Nah, itu tentang fungsi atau kegunaan dari dimensi.
Nah, baik, kiranya untuk materi dimensi kali ini kita sudah sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like dan share ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.